Ih, kamu kurusan banget ya. Kerjanya lambat banget, dia kayak siput gitu. Lulus kapan? Padahal kita lagi ngerjain skripsi yang dibahas aja udah pusing gitu, apalagi ditanya lulus gitu. Oh, kamu kurusan sih akhir-akhir ini gitu kan. Terus kamu kayak anak SMP ya. Halo, nama aku Hurunin Malili. Halo, kenalin, aku Afril. Nama gue Zul. Nama aku Atia Janah. Biasanya aku kalau first meeting sama orang, pertama kali yang aku tanyain itu nama. Nama kamu siapa sih gitu. Nah, yang kedua, aku nanya mungkin kabar. Mungkin lebih ke kabar kali ya. Ke kabar, habis itu alamatnya atau rumahnya di mana, kemudian aslinya mana, data pribadi ibaratnya gitu. Oke, mungkin kalau orang-orang baru ketemu, ya jelas ya, nanya tentang personal diri ya, kayak nama, terus tinggal di mana, terus mungkin kuliahnya apa, kerjaannya apa, kesibukannya apa, paling tentang personal diri gitu. Kalau orang lain pertama kali ketemu. Nanyain nama, sekolah, umur gitu-gitu sih. Paling bikin aku ilfil. Sebenarnya sih nggak ilfil juga, tapi kadang aku kalau dengar pertanyaan ini tuh kayak sebel gitu ya, terutama soal body shaming. Kayak nanya, sekarang kerja di mana? Sekarang kamu tuh sibuk apa sih? Kayak gitu. Kok kayaknya jalan-jalan mulu? Yang bikin ilfil tuh sebenarnya kayak terus menggali tentang privasi kita, pribadi kita. Boleh mungkin yang kayak nanya-nanya kayak tadi ya, nama, tinggal di mana. Tapi yang kalau sudah melebihi itu, seperti yang kayak dari keluarga seperti apa, intinya yang bahas tentang privacy seperti itu yang bikin ilfil sih. Biasanya banyak nanya lah istilahnya gitu, baru kenal tiba-tiba nanya tentang mungkin hubungan gitu, hubungan bisa sama orang lain ataupun sama mungkin relationship love gitu ya. Kalau aku pribadi sih, pertanyaan yang bikin ilfil tuh kalau nanya soal masalah pribadi gitu sih. Kalau soal keluarga itu aku sensitif sih. Kalau menurut aku, pertanyaan basa-basi yang paling penting kita tanya saat pertama ketemu orang itu nanya kabar sih. Karena dengan kita nanya kabar, mungkin orang itu kayak ngerasa, wah ada yang peduli nih sama gue gitu. Lebih ke, kamu lagi sibuk apa sekarang? Kayak gitu kan bisa dijawab dengan enak kan. Aku lagi sibuk kuliah misalkan, atau enggak lagi sibuk ngerjain project atau apa gitu. Jadi kan kita bisa tahu nih kondisi dia sekarang tuh lagi kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut aku sih justru tentang apa kabar gitu itu ya lama-lama jadi basi gitu, basa-basinya jadi basi. Nah, menurut aku yang enak untuk menjadi basa-basi adalah membahas terkait dengan interest kita atau mungkin yang kita sefrekuensi gitu loh. Kayak tadi aku cerita kalau misal aku sama temen itu suka sama bola, khususnya mungkin Manchester United gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ basa-basinya. Gimana MU kok kalahan gitu. Itu mungkin yang bisa mencairkan keadaan. Kabar sih, kayak selama ini gimana kabarnya, baik-baik aja. Keluarga gimana kabarnya, kayak gitu sih. Sebenarnya enggak sih, enggak yang secara nggak bisa dibilang sakit hati, cuman lebih agak risih ya. Kalau sakit hati kan jatuhnya lebih kesel gitu sama dia, tapi lebih ke kok dia nanyanya kayak gitu. Nah, pertanyaan apanya itu mungkin membahas terkait privacy juga nih, kayak misalnya kita lebaran kayak kemarin datang gitu kan ke kampung, pulang kampung mudik, tiba-tiba ditanyain nih, lulus kapan? Padahal kita lagi ngerjain skripsi yang dibahas aja udah pusing gitu, apalagi ditanya lulus gitu. Jadi membahas hal-hal yang sensitif kayak skripsi mungkin, kelulusan, atau mungkin udah punya pacar belum. Kalau aku biasanya kalau orang ngomongin badan aku sih, kalau misalnya kayak, oh kamu kurusan sih akhir-akhir ini gitu kan. Terus kamu kayak anak SMP ya, kayak gitu-gitu sih. Kerjanya lambat banget, dia kayak siput gitu. Kalau enggak, mikirnya lama banget sih, lemot. Aku pernah sakit hati sama basa-basi orang yang ngomong, ih kamu kurusan banget ya. Sebenarnya itu kan cuma basa-basi ya, yang ngomongnya itu cuma sekedar, ya udah cuma sekedar ngomong aja. Tapi aku bisa mikirin itu tuh lama banget. Karena kan aku orangnya kan kecil banget ya. Pasti tuh yang ditanya tuh, kamu tuh makan nggak sih gitu. Padahal kan ya aku juga makan, cuma memang pertumbuhan aku berbeda mungkin. Karena aku tuh susah banget buat naikin berat badan juga, dan aku udah berusaha, tapi aku tetap susah banget gemuk.
Kamu sadar gak sih kalau perkataan kamu tuh bisa bikin orang sakit hati? Ya, semoga kedepannya kamu bisa lebih hati-hati aja sih kalau ngomong. Sebelum menilai orang itu dipikir dulu, karena kan nggak tahu, apalagi soal badan ya, karena nggak tahu apa yang mereka rasain kalau kamu ngomong sekata dua kata doang. Dipikirin dulu gitu loh, karena sakit hatinya orang itu kan beda-beda ya, tingkat sakit hatinya orang tuh beda-beda. Jadi yang menurut kamu itu biasa aja untuk dibasa-basiin tuh belum tentu itu biasa aja juga menurut mereka gitu loh. Jadi lebih dipikirin lagi sih, kayak oh ini bikin sakit hati nggak ya gitu. Oke, gue sih nggak masalah sih sama orang yang mungkin ngasih pertanyaan kayak gitu ya dan sedikit mengalihkan gitu loh. Dijawabnya itu dibawa seneng aja gitu loh. Misalnya dibawa bahas tentang skripsi gitu, dan gue malas bahas itu. Ya gue bahas aja, aman kok, aman. Udahlah jangan bahas itu. Kayak lebih dibawa seneng aja, jadi nggak ada dendam, nggak ada yang bikin sakit hati. Jadi biasa aja gitu. Kalau menurut aku, sebelum kita basa-basi itu kita harus mikir dulu sih, wah kalau gue ngomong kayak gini dia sakit hati nggak ya? Apalagi kan kadang kita nggak tahu ya, dia tuh sensitif atau enggak, sensi atau enggak, keadaan hatinya lagi baik apa enggak. Jadi kita sebelum basa-basi kita ngeliat terlebih dahulu sih. Untuk orang-orang di luar sana, kalau misalkan mau basa-basi ataupun ngajak ngobrol sama orang yang baru kenal ataupun mungkin orang yang udah kenal bahkan, itu lebih dijaga lagi aja sih. Maksudnya kita juga tahulah orang itu kan seperti apa. Kalaupun even kita belum kenal orang itu, ya lebih dijaga lagi cara kita ngomong. Sebisa mungkin lah meminimalisir orang buat sakit hati. Basa-basi jangan terlalu terbuka aja sih, jangan terlalu kayak belak-belakan gitu, langsung nanya-nanya masalah pribadi atau masalah keluarga kayak gitu-gitu sih. Soalnya kan orang perasaannya beda-beda ya, jadi lebih hati-hati aja sih. Oke, sebenarnya tuh basa-basi itu penting banget ya, karena kan basa-basi itu sebagai pembuka. Kalau apa-apa kan kita nggak mungkin langsung ke isinya kan, pasti pembuka dulu, isi baru penutup. Nah, basa-basi ini sebagai jalan pembuka lah buat kita bahas hal-hal yang mungkin lebih penting. Dan untuk saran penyampaian basa-basi yang baik ya secukupnya aja, dan kalau bisa itu antara kita dan orang yang diajak ngobrol itu nyambung kayak tadi. Jadi kita harus tahu interest apa dia, kita harus ngerti keadaan dia gimana, ya udah masuk dari situ. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, cukup, dan itu sangat penting dilakukan basa-basi itu.